Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are okay. Masih bersama dengan Miss Eka. Today we are going to discuss about descriptive text kelas 7 semester 2. Disimak ya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang descriptive text. Ada 4 bagian. Yang pertama, definition of descriptive text. Yang B, purpose of descriptive text. C, generic structure of descriptive text. And D, language feature of descriptive text. Yang pertama, definition of descriptive text. Jadi, definisi dari descriptive text itu apa? Descriptive text adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu ini bentuknya bisa berupa apa saja, baik itu orang, hewan, benda, lokasi, dan lain sebagainya. B. Purpose of descriptive text. To describe person, thing, or place in specific. Artinya, untuk mendeskripsikan orang, benda, atau tempat secara spesifik. Apa itu spesifik? Spesifik itu artinya khusus. Jadi, yang kita deskripsikan atau yang kita gambarkan di sini adalah orang, benda, atau tempat yang sudah khusus atau spesifik. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya di sini adalah benda tersebut hanya ada satu-satunya di dunia ini. Contohnya, misalkan kita mendeskripsikan tas, maka tas itu adalah milik seseorang dan hanya satu-satunya. Kemudian misalnya kita mendeskripsikan tempat. Tempat di sini, tempat harus sudah spesifik, artinya tempatnya sudah memiliki nama. Contohnya, Borobudur atau Monas, atau juga misalnya Kuta Beach. Nah, kemudian kalau kita deskripsikan orang, berarti orang tersebut sudah memiliki nama. Misalnya nama orang terkenal seperti SBY, Joko Widodo. Misalnya juga nama artis, Aldebaran, dan lain-lain. Oke, generic structure of descriptive text. Ada 2 generic structure-nya di sini. Yang pertama, identification. Identification adalah pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Contohnya, misalnya kita mendeskripsikan benda, maka identifikasinya adalah benda itu milik siapa. Kemudian yang kedua, description. Description ini adalah ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat atau perilaku ataupun tampak fisiknya, atau apa yang kita lihat yang tampak oleh mata kita secara fisik. Itu bisa disebut dengan description. Kemudian yang di language feature of descriptive text. Descriptive text biasanya menggunakan unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan descriptive text. Yang pertama, noun. Noun adalah kata benda yang spesifik. Artinya dia khusus. Contohnya, kalau kita mau menggambarkan teman, berarti teman itu harus disertai dengan my atau temanku. Kemudian, kalau kita mau mendeskripsikan hewan, misalnya dog, maka harus disertai dengan my dog. Artinya anjingku. Atau mungkin Borobudur Temple.
Artinya Candi Borobudur. Nah, di sini semua benda-benda ini adalah khusus karena sudah memiliki nama. Borobudur sudah ada namanya. Kemudian my dog sudah ada kata my di situ yang menunjukkan bahwa benda tersebut adalah khusus. Yang kedua, simple present tense. Simple present tense artinya kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Mungkin anak-anak semuanya sudah pernah belajar kata sifat ya. Nah, harus kita ingat kata sifat apa saja yang bisa untuk mendeskripsikan orang, hewan, ataupun benda. Karena kata sifatnya menggunakan kata sifat sendiri atau tidak sama. Seperti kata sifat yang kita gunakan untuk hewan berbeda dengan kata sifat yang kita gunakan untuk menggambarkan orang. Example atau contoh. Nah, di sini contohnya kita mau mendeskripsikan tempat atau place. Nah, di sini kalau kita mendeskripsikan rumah, maka rumah itu masih secara umum. Supaya khusus bagaimana? Maka harus kita tambahi kata my, yang artinya my house adalah rumahku. Artinya rumah ini adalah rumah saya, sudah khusus, bukan lagi rumah secara umum. Itu yang di dalam descriptive text harus khusus bendanya. Kemudian di sini kita baca dari awal sampai akhir. Nah, kemudian nanti anak-anak dicatat ya, contoh-contohnya, materinya semuanya dicatat. My house ini dicatat. Dan ini example descriptive text about person. Nah, siapa yang tahu itu gambar siapa yo? Ya benar, Arya Saloka. Nah, di sini anak-anak juga ditulis contohnya Arya Saloka. Kemudian kalian tulis di buku tugas masing-masing. Yang terakhir ini adalah descriptive text about animal. Nah, ini gambar apa? Ya, panda. Jadi kalian juga tulis contoh-contohnya ini. Nah, kita ke exercise ya. Exercise ini adalah tugas. Jadi, tugasnya translate this text into Indonesia. Jadi, anak-anak, kalian tulis teks ini di buku tugas, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.